Shalom, Anda di Renungan Siang, saya Pastor Walden. Dikisahkan di sebuah rerumputan ada seekor musang yang sakit-sakitan, tidak dapat berburu dan makin hari keadaan fisiknya makin melemah dan dia tahu satu hal bahwa kalau keadaan terus-menerus seperti ini, maka beberapa hari lagi dia akan mati kelaparan karena situasinya yang terus melemah setiap hari. Sang musang berpikir dan dia tidak menyerah kepada keadaannya. Dia mencari solusi bagaimana dia dapat bertahan dan dia dapat melanjutkan kehidupannya. Lalu kemudian setelah itu dia mendapatkan sebuah ide dan kemudian dia melaksanakan idenya. Pada keesokan harinya, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor rubah yang gagah yang hendak memangsanya karena terlihat sang musang ini begitu lemahnya. Lalu kemudian ketika rubah ini hendak menerkam sang musang, musang ini berkata, "Stop, tunggu dulu. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Ayo kita berkelahi dan kalau aku kalah, engkau boleh memangsaku, tetapi kita berkelahi di dalam lubang itu." Memang tidak jauh dari tempat mereka bertemu itu ada sebuah lubang begitu. Lalu kemudian rubah ini tertawa dan dia berpikir dalam hati, aku itu lebih kuat, aku itu lebih besar, lebih hebat dari kamu. Mau di dalam lubang, di luar lubang, ya kamu tetap saja kalah. Tetapi kemudian dia berkata, oke, apa susahnya? Lalu mereka kemudian masuk ke dalam lubang itu dan 20 menit berikutnya musang keluar sambil menggigit paha dari rubah dan kemudian dia memakannya. Keesokan harinya, sang musang tiba-tiba disergap oleh seekor serigala jantan yang besar. Sama serigala itu juga hendak memangsanya. Dan musang itu berkata, "Tunggu dulu. Akan menjadi kehormatan bagimu ketika engkau memakan mangsamu setelah engkau mengalahkannya. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Kamu boleh memangsa aku, memakan aku, kalau engkau bisa mengalahkan aku. Ayo kita berkelahi di dalam lubang itu." Si serigala pun berpikir yang sama. Aku lebih hebat, aku lebih kuat, kamu musang yang lemah, kecil, tidak berdaya, mau di lubang, mau di luar lubang, kamu pasti kalah, aku pasti akan memangsamu. So what? Akhirnya si serigala itu menyanggupi dan mereka masuk ke dalam lubang itu, terjadi perkelahian. 20 menit berikutnya, musang keluar. Dia kesulitan sekali membahas paha serigala dalam gigitannya karena sangat besar dan dia memakan paha itu. Makin hari dia makin kuat, makin hari dia makin sehat. Ketika sore hari menjelang dan hujan mulai turun, sang musang ini pergi ke lubang itu dan dia berteriak dari lubang itu, "Woi, keluar! Karena sebentar lagi hujan, lubang ini akan penuh dengan air." Lalu keluarlah dari lubang itu seekor singa yang besar. Ternyata ya, dari kisah ini kita melihat bahwa kadang situasi menempatkan kita di satu sudut seakan-akan kita tidak punya pilihan. Keadaan kita tidak memungkinkan untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa mencapai apa yang ingin kita gapai. Karena situasinya memang kita di posisi yang sulit, kita di posisi yang lemah, tiada berdaya. Tetapi ada solusi di dalam Tuhan, yaitu kita bisa melakukan sesuatu di tempat tersembunyi, berkelahi di dalam lubang. Saya mengutip satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 6, ayat yang ke-6. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Doa adalah kekuatan orang percaya. Di saat kita melihat tidak ada jalan, di depan kita buntu, di samping kiri tertutup, di samping kanan juga tidak ada jalan dan kita tidak bisa mundur ke belakang. Di situasi yang seperti ini, coba lihat ke atas. Sebab ke atas masih ada akses ke surga. Berdoalah, maka mujizat terjadi.
pertolongan terjadi, pembalikan keadaan terjadi. Di saat kita tidak mampu, kita perlu Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu berdoalah. Tetapi ada satu hal, firman Tuhan berkata berdoa di tempat tersembunyi. Artinya bukan berdoa sebagai rutinitas, sebagai syarat seperti biasanya, apalagi kalau motivasinya supaya dilihat orang bahwa kita adalah orang yang suka berdoa dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Bicara tentang berdoa di tempat tersembunyi adalah saat kita bersendiri, berduaan, berintim dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu, tetapi kita membawa segala pergumulan kita itu kepada Tuhan yang menjadi sandaran kita dan andalan kita. Dan lihat, ketika kita membawa segala perkara kita kepada Tuhan, kemenangan besar itu terjadi. Sebab bukan kita yang berperang bagi kita, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Dan kemenangan diberikannya kepada kita. Oleh sebab itu firman-Nya berkata, bersamanya kita lebih daripada pemenang, sebab Dia yang mengerjakannya bagi kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang hidup di dalam dunia ini tidak luput dari masalah. Segala perkara mewakili persoalan kehidupan. Segala itu banyak. Segala perkara itu adalah persoalan-persoalan yang kadang sulit untuk kita hadapi. Satu belum selesai, yang satu sudah datang. Itulah kehidupan. Kita tidak bisa mengelak selama kita hidup di dalam dunia. Ada banyak masalah, segala perkara. Tetapi firman Tuhan melanjutkan, segala perkara itu dapat kutanggung. Artinya ada potensi di dalam diri kita untuk menghandle setiap perkara itu, setiap masalah itu. Ada potensi, ada kekuatan. Jadi jangan menyerah dulu ketika engkau sedang ada di satu titik di mana engkau berkata, aku di titik terendah, aku sudah habis, aku tidak bisa lagi bangkit, semuanya sudah menuju kepada kesudahannya. Jangan menyerah dulu. Serahkan masalahmu kepada Tuhan di tempat tersembunyi. Berdoa kepada Bapamu dengan segenap hatimu. Maka segala perkara itu dapat engkau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi, seperti musang tadi, hadapi masalahmu. Fighting. Kalau perlu istilahnya berantem dengan pergumulanmu, hadapi. Jangan menyerah. Apalagi ketika engkau membawa persoalanmu itu di tempat tersembunyi kepada Bapamu yang di surga, maka Dia menyelesaikannya bagimu. Engkau keluar membawa jarahan, membawa kemenangan. Engkau melihat pertolongannya yang tidak pernah terlambat itu terjadi dalam kehidupanmu. Di depanmu tertutup sekarang, di kiri kananmu semuanya buntu, kau tidak bisa balik ke belakang, lihat ke atas. Bawa pergumulanmu di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat akan membalaskannya kepadamu, dan segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Saya Pastor Walden, God bless you.